నీలో కలవాలని అన్ని నదులు కోరుకుంటాయి. చాలా రహస్యాలు తనలోనే దాచుకుంటుంది. మన జాతకాన్ని దేవుడు మందు కొట్టి రాసుండాలి. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Mahasamudram keluaran tahun 2021 ini mengisahkan tentang dua sahabat yang sudah layaknya saudara harus bermusuhan dan saling bunuh. Pengkhianatan, kecemburuan, dan pertikaian tumplek-plek di film ini. Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah mobil yang oleng sana sini. Di dalam ada mas-mas yang bernama Arjun. Dia terlihat kalut dan seradak seruduk. Sialnya di tengah jalan dia malah nyeruduk tiang listrik sampai kepalanya keluar kecapnya. Kenapa dia bisa sampai kayak gini? So kita flashback beberapa tahun sebelumnya aja dulu yuk. 2017 diperlihatkan sebuah kota nelayan Andhra Pradesh. Di salah satu kantor polisi di sana saat itu sedang diadakan seleksi untuk polisi baru. Namun ada satu mas-mas tengil yang bernama Vijay juga ikutan mendaftar. Bahkan saking tengilnya, Vijay ini malah ngunyah permen karet. Nggak cuman itu sih, dia juga minta batangnya diremak-remak sama polisi juga. Nyoh pak, pegang pak. Nggak lama kemudian diperlihatkan Arjun yang juga datang ke kantor polisi itu. Namun ketika melihat si Vijay, raut mukanya langsung berubah gitu deh. Wah, gelut ini mah. Vijay pun bilang, ngapain muka lu mencicil? Lu itu lagi berhadapan dengan calon inspektor. Ternyata si Arjun dan Vijay itu merupakan sahabat kental. Udah kayak susu kental manis pokoknya, kental banget. Singkat cerita, mereka pun pengen ngeteh bareng. Tapi juga baru turun, motornya si Arjun malah diseruduk sama mobil nggak ngotak. Bukannya minta maaf, tuh mas-mas rambut ketibanan cat malah nyolot dan ngajak gelut. Tapi di sini Vijay mencoba menengahi si Arjun. Dia meminta agar si Arjun itu tidak berantem kalau ada dia. Karena melihat sohibnya yang masih gedek, si Vijay pun mengajak si Arjun untuk pulang aja. Tapi si Arjun malah bilang dia mau boker sebentar. Namun si Arjun ini nggak beneran ngeden. Dia malah menemui mas-mas tadi di jembatan penyeberangan. Ya udah deh, Arjun yang emang emosian ini langsung menghajar tuh para pemuda Madesu. Aduh, itu biji. Ini nih biangnya, rambut karatan. Sini tak jenggut-jenggut. Nah pas ada preman yang menggeplak pakai botol, si Vijay pun datang untuk menolong. Vijay bilang, kan aneh udah bilang jangan emosian, dikit-dikit gelut, dikit-dikit gelut kok dikit-dikit. Karena udah kepalang basah, ya udah deh Vijay ikutan join mabar. Bentar, alah India lagi gelut aja langsung nyanyi. Setelah puas gelut dan nyanyi, dua koplak ini pun pulang ke rumahnya si Arjun buat makan siang. Di sini diceritakan bila si Arjun itu merupakan anak yatim. Dia itu cuma hidup dengan ibunya. Di sini ibunya selalu membanding-bandingkan si Arjun dengan si Vijay. Ya secara Arjun ini udah pengangguran, hidupnya cuma luntang-lantung dari beban keluarga. Sedangkan si Vijay diceritakan merupakan anak yatim piatu, tapi dia sedikit lebih dolor karena dia mencoba mendaftar kerja sebagai polisi. Emak juga bilang ke Arjun, kalau nggak mau nasibnya kayak pamannya, mendingan si Arjun cepet cari kerja. Nah di tempat lain diperlihatkan Pak D rambut putih yang lagi nyantai di atas perahu gitu. Tapi tiba-tiba dia langsung diberondong peluru sama anak buah mafia yang bernama Danujay. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran dan ditembakin itulah, Cuncu berhasil melarikan diri. Ternyata paman Cuncu ini merupakan penyelundup. Nah yang nembakin dia tadi itu merupakan saingan penyelundup yang nggak suka dengan keberadaan si Cuncu ini. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan mafia kejam penguasa kota yang bernama Danujay sedang membunuh anak buahnya. Diceritakan juga kalau Danujay itu orang yang temperamental. Kalau ada yang membuat dia nggak senang, dia langsung membunuh tuh orang tanpa pandang bulu. Melihat adiknya yang selalu membunuh anak buahnya, Babji si Punuk merasa kesel. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak karena adiknya itu emang nggak ngotak sih ya. Di lain tempat diperlihatkan sebuah sangkar tarik. Wah kok pulan. Wah bakalan seru nih film kalau ada mbak gentil-gentil kayak gini. Diceritakan bila Maha itu merupakan anak yang tidak diharapkan oleh ayahnya. Ayahnya si Maha itu ingin anak cowok, tapi malah dikasih anak cewek. Maka dari itu, si Maha ini selalu disalahkan. Di lain tempatnya lagi, diperlihatkan ada sebuah kecelakaan di jalan. Arjun yang melihat ada yang bening-bening langsung penasaran dong.
Nah, karena ada cewek pulen yang butuh bantuan, Arjun pun langsung ikutan nimbrung. Dia pun langsung marahin tuh om-om. Om-om bau tanah, lu yang salah, udah ganti rugi aja lah. Lihat noh mobil mbak-mbaknya sampai jebol. Tapi bangkenya yang punya mobil itu tuh om-om, sedangkan yang nabrak itu adalah si Smita pakai motor. Oh gitu, ya udah deh nggak jadi ngebelain. Tapi karena muka Smita itu melas banget. Om masih bingung nih, ini tuh kombinasi antara melas sama muka binal. Udah lanjut. Di sini Arjun pun gak tega, apalagi pas si Smita bilang kalau dia tuh gak punya uang buat ganti rugi tuh om-om hitam. Kalau bisa sih ya, si Arjun ini minjemin uang dulu besok diganti. Karena gak kuat lihat yang bening-bening, ya udah deh. Si Arjun pun minjemin uang buat si Smita pakai uang tabungan emaknya si Arjun. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan si Vijay petangkringan udah kayak maling masuk rumah orang. Ternyata si Vijay itu masuk ke kamarnya si Maha coy. Oh alah, si Maha itu pacarnya si Vijay. Vijay bilang dia kangen bener sama si Maha dan pengen minta jatah. Tapi jangan ngeres dulu lah. Vijay ini minta jatah uang dari si Maha. Gimana ya, Vijay yang kelihatannya alim, baik, ternyata suka minjem uang tapi gak pernah dibalikin sama si Maha ini. Oh dasar cowok gak modal. Di tempat lain, ini film kok di tempat lain mulu ya. Adalah intinya di markasnya si Chunju, mereka lagi main karambol dengan santai. Gak lama kemudian Arjun dan si Vijay pun datang ke sana. Tapi pas melihat si Vijay, Chunju memperingatkan si Arjun. Udah dibilangin jangan main sama tuh anak. Tuh anak tuh bawa pengaruh buruk kayak bapaknya. Ternyata si Chunju ini gak begitu suka dengan si Vijay. Pagi harinya diperlihatkan si Maha yang datang ke rumahnya si Vijay. Tapi dia kaget banget karena pacarnya malah ngelonin si Arjun. Jelas saja si Arjun kena omel lah karena selalu mengajak si Vijay pergi ke tempat-tempat yang gak jelas. Coba kalau si Arjun lebih dewasa dikit, pasti sekarang Arjun udah punya pacar. Ngemeng-ngemeng pacar. Dia baru ingat kalau dia tuh ngutangin cewek semok kemarin. Nah setelah si Arjun pergi, Maha pun marah-marah ke pacarnya yang beban keluarga ini. Dia juga minta segera dinikahin karena babenya udah nyap-nyap terus. Tapi Vijay malah mengusir si Maha kalau cuma pengen ngomel-ngomel. Maha yang kesel langsung meninggalkan uang dan HP baru buat si Vijay. Niatnya sih dia pengen si Vijay selalu ngasih kabar ke dia. Tapi ini cowok emang benalu bener kali ya. Melihat ada uang dan HP baru, Vijay pun langsung mengejar si Maha. Bentar, kok bagus ada yang keplenet-plenet gitu ya. Aduh pulan bener. Di tempat lain lagi, si Arjun datang ke kampusnya Smita. Nggak pakai babi bu, Arjun pun memanggil Smita di kelasnya. Tapi pas ditagih uangnya, Smita bilang dia nggak punya uang sekarang. Kalau nyicil boleh nggak? Namun si Arjun ini nggak peduli. Dengan tegas dia minta uang itu segera dikembalikan. Kalau nggak, Smita akan menerima akibatnya. Tapi habis itu Arjun balik badan lagi. Bu tolong bu, cepet balikin ya bu. Itu uang ibuku, aku bisa digantung kalau aku uang itu nggak balik. Aduh tolong ya bu ya. Malam harinya tiba-tiba si Vijay mengajak si Arjun ke sebuah gudang terbengkalai. Ternyata gudang itu adalah markas rahasia dari si Danujay. Arjun jelas saja bingung, ngapain dia diajak ke sana? Namun si Arjun ini mah positive thinking aja. Dia pikir karena sebentar si Vijay akan jadi polisi. Kalau diterima sih. Nah, karena Vijay udah mau jadi polisi, mungkin si Vijay ini mau memantau penjahat paling berbahaya dulu di kota. Nanti kalau dia udah resmi jadi polisi, Vijay akan langsung menangkap komplotannya si Danujay. Namun di sini Vijay pun jujur, alasan sebenarnya ingin menjadi polisi. Dia itu nggak pengen jadi polisi jujur yang gajinya kecil. Dia itu pengen kalau udah jadi polisi, dia akan meminta jatah ke penjahat-penjahat seperti Danujay ini. Dengan itu, dia bisa dapat kekuasaan dan kekayaan secara instan. Mendengar itu, Arjun pun jelas saja marah. Arjun nggak suka sahabatnya jadi brengsek seperti pamannya. Keesokan harinya, tiba-tiba rumahnya si Arjun digedor-gedor sama si Maha. Nggak pakai basa-basi, Maha bilang kalau dia tuh udah bosen dianggurin. Dia pengen segera dinikahin. Masa cuma digrepe-grepe mulu tapi nggak dinikahin? Emak jelas saja bingung lah. Tahu-tahu ada cewek bahenol minta dikawinin. Jelas aja tersangkanya adalah si Arjun. Ternyata si Maha ini sengaja menemui emaknya si Arjun karena dia tuh udah tahu Vijay itu sudah dianggap anak sama keluarganya si Arjun. Singkat cerita, Vijay pun dipanggil ke rumahnya si Arjun dan diomelin habis-habisan sama emak. Karena diomelin itulah, Vijay pun berjanji setelah dia dapat pekerjaan, dia akan segera menikahi si Maha. Tapi di saat haru biru itu, tiba-tiba si Arjun dapat telepon lagi dari Smita. Nah, brak lagi. Oh, ini cewek matanya cereng atau gimana ya? Oh, yang ditabrak om-om yang keling kemarin juga, cok. Hobi bener nabrak nih mbak-mbak ya. Nah, kembali lagi. Karena masih bokek nggak punya uang, Smita kembali minta dibayarin lagi dong. Ya, karena udah kepalang basah, Arjun pun nolongin mbak muka binal ini sekali lagi. Abis itu jadian deh. Gampang bener dapet cewek ya.
Singkat cerita, habis basah-basahan di laut, Vijay yang melihat baju Maha yang teng terawang jadi nepsong dan terjadilah ceplok. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bila si Babji bongkok sampai di markas. Ternyata nggak cuma penyelundup, gengnya si Danuja itu juga gembong uang palsu, gembong narkoboy, dan bandar Zeus. Pokoknya yang dosa-dosa komplit dilakukan sama si Babji dan si Danuja. Nah, di dalam kantor, Babji meminta agar adiknya itu nggak terlalu keras sama bandar dan supplier mereka. Kalau Danuja selalu membunuh orang-orang mereka, maka anggota mereka akan habis. Tapi Danuja bilang dia akan melakukan apapun yang dia pengen. Dan benar aja, di saat si Babji ini lagi kesal-kesalnya dengan tingkah tengil adiknya itu, dia malah melihat supplier narkoboy dari Malaysia yang digantung udah kayak bacang. Karena merasa adiknya udah nggak bisa dikendalikan lagi, Babji ini pun jengkel dan pengen cari cara buat nyingkirin si Danujay. Kesel aku, cokot sisan. Keesokan paginya, pas si Vijay dan si Arjun lagi nyantai di rumah, Cuncu pun datang ke sana. Cuncu bilang dia lagi gedek karena tadi pagi selundupannya berhasil disikat sama polisi. Mendengar itu, Vijay malah nyeletuk. Om sih nggak mau nyogok polisi, nyogok dikit lah, gitu aja masa harus diajarin. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya si Vijay, Cuncu yang lagi buntet ini malah bilang, dulu itu dia pernah kong kali kong dengan polisi, tapi dia ditipu oleh sahabatnya sendiri yang malah menjebloskan dirinya ke penjara, dan itu adalah ayahnya si Vijay. Mendengar almarhum ayahnya dihina seperti itu, Vijay pun jadi emosi, dan hampir aja mereka berdua pun gelut. Untungnya, Arjun berhasil melerai. Nggak lama setelah itu, Vijay yang baru tahu kalau babenya itu merupakan penipu merasa kesal. Sialnya, pas lagi bludrek-bludreknya itu, kepalanya si Vijay malah ditoyor sama si Maha. Niatnya sih cuman bercanda sama si Bebeb. Ya tapi waktunya kurang tepat gitu loh, Beb. Si Maha malah langsung digaplok sama si Vijay. Aslinya sih, si Maha pengen meminta si Vijay segera menikahi dirinya. Kamu nggak kerja nggak apa-apa deh, biar aku aja yang kerja. Soalnya babenya si Maha udah kelewatan dan akan menjodohkan dirinya dengan juragan gereh layur. Tapi Vijay malah bilang dia nggak sudi menikah dengan si Maha dan langsung pergi begitu aja. Nggak lama kemudian Arjun pun datang ke sana karena ditelepon oleh si Maha. Maha bingung harus gimana. Arjun pun langsung menyuruh si Maha untuk pulang dulu biar si Vijay, biar dia yang ngurus nanti. Nah, di lain tempat lagi, nggak sengaja si Vijay malah papasan dengan si Danuja. Tapi ini cowok emang geblek atau emang keponya gede ya. Dia malah buntutin si Danuja ke gudangnya. Sialnya, pas di dalam dia malah ketahuan sama si Danuja. Iya udah deh, Vijay yang mau kabur malah diajar habis-habisan sama si Danuja. Bangkainya, pas si Vijay mendorong si Danuja, nggak sengaja Danuja malah ketusuk besi panjang hingga dia pun tewas. Karena bingung harus gimana lagi, Vijay pun meminta bantuan Arjun dan Cuncun. Cuncun jelas saja mumet parah. Karena mafia Danuja itu sangat berkuasa, Cuncun aja takut berurusan sama mereka. Lah ini Vijay malah membunuh bosnya. Di sini Cuncun pun menyuruh si Vijay untuk kabur sejauh mungkin. Kalau Vijay masih berada di kota ini, semua orang yang berhubungan dengan si Vijay bisa ikut diburu sama gengnya si Danuja. Mendengar itu, Arjun aslinya sih nggak tega. Tapi demi kebaikan sahabatnya itu, Arjun menyuruh si Vijay mengungsi dulu sampai kondisi kondusif. Arjun juga meminta si Vijay membawa si Maha biar mereka bisa hidup damai berdua. Di sini Vijay pun setuju dan akan menunggu di stasiun. Singkat cerita, Arjun dan si Maha pun sampai di stasiun kereta. Namun udah diudek-udek satu stasiun, si Vijay nggak kelihatan batang hidungnya. Kendal. Nah, pas si Arjun ingin mencari di tempat lain, Maha melihat si Vijay yang berdiri di kereta yang sudah berjalan. Ketika si Arjun dan si Maha mengejar si Vijay, Vijay langsung membuang HP pemberian si Maha. Intinya sih, Vijay ingin meninggalkan semua orang yang dia kenal. Setelah kepergian si Vijay, Arjun pun menyuruh si Maha untuk pulang ke rumah dulu. Arjun pun berjanji, dia akan mencari cara agar si Maha bisa bersama Vijay kembali. Tapi pada saat sampai di rumah, Maha langsung dihajar sama babenya. Babenya yang tahu kalau si Maha itu pengen kawin lari, gak terima dan berniat mengawinkan dirinya dengan juragan singkong aja. Malam harinya, Arjun kaget karena ditemuin oleh si Babji. Babji mengatakan kalau adiknya itu belum mati, sekarang dia lagi di rumah sakit. Babji baru pertama kali melihat adiknya semarah itu, dan si Danujay pun berjanji akan membunuh semua orang yang terlibat. Namun Babji punya penawaran untuk si Arjun. Dia itu sebenarnya udah enak sama si Danujay. Dia lebih pengen Danujay mati aja, karena usaha yang udah dia rintis dari lama sekarang malah dikuasai sama si Danujay. Intinya sih, Babji menyuruh si Arjun membunuh si Danujay. Setelah itu, Babji berjanji akan melepaskan si Vijay. Namun di sini Arjun bilang dia nggak mau ikut dalam hasutannya si Babji. Tapi kalau ada orang yang mau menyakiti keluarganya, Arjun tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, Babji pun jelas saja kesal bener. Ih, cokot sisan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Paman Cuncu menyuruh si Arjun menyerah untuk mencari si Vijay. Dia hanyalah anak pengecut yang kabur dari tanggung jawab.
Di saat itulah Arjun jadi bingung parah. Bahkan Smita yang kangen sama si Arjun selalu dicuekin sama si Arjun ini. Suatu malam Smita bilang dia udah lulus kuliah dan akan bekerja di Hyderabad. Namun si Arjun tidak peduli sama sekali. Sampai suatu hari terlihat si Maha yang lagi berbelanja di pasar. Tanpa dia sadari, Maha itu sedang dipantau oleh si Danujay. Ketika Danujay ingin menculik si Maha, Arjun langsung datang untuk mencegah. Ya udah deh, untuk melindungi cewek yang disukai sama sahabatnya itu, Arjun pun rela gelut sama si Danujay dan anak buahnya. Singkat cerita, Arjun pun berhasil mengalahkan semua orang. Bahkan Danujay pun yang terkenal kejam sampai kocar-kacir diuber-uber sama si Arjun. Seperti kerasukan iblis, Arjun pun membunuh si Danujay dengan sangat kejam. Hal itu pun dilihat oleh si paman Chunchun yang seakan gak percaya keponakan yang bisa melakukan hal itu. Gak lama kemudian, kabar kematian Danujay pun sampai di telinganya si Babji. Ya jelas saja, dia happy bener. Tapi ini orang dramanya hebat dah. Dia pun berpura-pura sedih dan marah atas kematian adiknya itu. Karena sekarang Danujay udah nggak ada, Babji pun mengukuhkan dirinya sebagai ketua mafia dan dia pun mengangkat tangan kanannya si Danujay yang setia yang bernama Gabari sebagai wakilnya. Di lain tempat, polisi datang untuk mencari si Arjun. Namun pas digeledah tuh rumah, polisi juga menemukan sebuah kotak yang berisi opium. Ya udah deh, Arjun pun ditangkap karena pembunuhan dan sebagai gembong narboboy. Singkat kata nih ya, Chunchun datang ke kantor polisi. Niatnya sih dia pengen menyuap inspektur agar keponakannya bisa dibebasin. Mas, ngapain rokok-rokok di situ? Oh, kadial, duitnya kok ditaruh situ toh mas? Kan jadi bawa pesing tuh duit. Nah, karena polisi udah berhasil disuap pakai uang yang pesing, Arjun pun diperbolehkan untuk pergi. Namun sebelum Chunchun cabut, inspektur bilang dia tahu apa yang dilakukan Chunchun di laut. Ternyata si Chunchun inilah yang membuat jasad Danujay di laut untuk menghilangkan bukti. Tapi tenang, inspektur akan tutup mata karena dia masih membutuhkan Chunchun sebagai ladang setoran. Sore harinya Chunchun menemani si Arjun yang baru aja bebas dari penjara. Chunchun bilang dia punya cita-cita jadi raja bajak laut, tapi dia udah tua, dia butuh bantuan keponakannya yang strong ini. Karena punya hutang budi udah ditolong sama pamannya dan sekarang juga udah kepalang basah bertikai dengan gengnya si Danujay. Ya udah deh, Arjun pun akhirnya ikut ke dunia kelam bersama pamannya. Namun tiba-tiba si Arjun ditelepon sama si Maha. Ternyata Maha itu diusir sama babenya karena Maha ketahuan tekdung di luar nikah. Di sana, Maha tidak kuasa menahan air matanya, ditinggal Vijay dan sekarang mengandung anaknya si Vijay. Karena nggak tega melihat itu, Arjun pun langsung membawa si Maha pulang ke rumahnya. Nah, di rumah, Chunchun menyuruh si Arjun mengusir si Maha karena bisa-bisa keluarga mereka kena apes kalau masih berhubungan dengan si Vijay dan si Maha. Mendengar itu, Chunchun langsung digaplok sama kakaknya. Ya, walaupun Chunchun ketua mafia, tapi kalau empoknya udah ngamuk ya dia langsung kicep. Maknya Arjun yang gak tega melihat ada anak cewek yang merana meminta si Maha untuk tinggal di rumah itu untuk sementara waktu. Begitu juga dengan si Arjun, dia bilang Maha akan lebih aman bila tinggal bersama keluarganya. Nah, di tebing pinggir pantai, Chunchun kembali manas-manasin si Arjun untuk menjadi penyelundup karena ada satu lagi orang yang harus Arjun lindungi. Singkat cerita, selama beberapa bulan, gengnya si Arjun mulai menguasai penyelundupan di kota. Bahkan gengnya si Babji sedikit demi sedikit dibantai habis-habisan sama gengnya si Arjun. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan juga bila si Maha berhasil melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Puja. Nggak terasa 3 tahun pun berlalu dengan cepat. Sekarang Arjun sudah menguasai kota. Arjun yang dulu sangat membenci kejahatan, sekarang malah jadi simbol kejahatan. Di lain tempat, merasa nggak bisa menang kalau melawan Arjun dengan head to head, Babji pun mendatangi gubernur. Intinya sih dia meminta bantuan gubernur untuk menyulitkan si Arjun. Namun sialnya gubernur menolak itu. Karena dia tahu sekarang geng paling besar merupakan gengnya si Arjun. Dan udah otomatis uang suap paling gede yang mengalir itu dari gengnya si Arjun. Karena ditolak itulah Babji pun berjanji dia akan menghancurkan Arjun dengan cara yang paling menyakitkan. Di lain tempat pada saat Arjun pulang ke rumah, tiba-tiba dia langsung ditembak di dada. Penembaknya imut-imut bener ya. Ternyata Puja sekarang udah jadi bocah yang gemesin. Tapi beda halnya dengan si Maha, dia terlihat sering marah-marah sama si Puja. Maha ini sering marah sama si Puja karena dia itu merasa amat kesal. Setiap kali dia melihat si Puja, Maha melihat sosoknya si Vijay. Bahkan emak juga udah mulai sebel sama si Maha. Dia itu cuma makan, minum, boker, gak mau kerja. Kerjaannya cuma marahin si Puja terus, bahkan diajak ke kuil aja ogah-ogahan. Namun si Arjun selalu membela si Maha. Dia bilang kalau kehidupan Maha sudah keras dari kecil. Ternyata omongan Arjun itu didengar oleh Maha dari dalam rumah.
Keesokan harinya ketika mereka ingin berangkat ke kuil, tiba-tiba Maha keluar, sesuatu yang sangat mengejutkan. Singkat cerita, di kuil Puja pun dibaptis gitulah. Ya kayak, ya om nggak tahu ini proses siapa, kayak dibaptis gitu pokoknya. Tapi pas ditanyain nama keluarga orang tuanya, Maha hanya bisa terdiam. Nggak pakai mikir panjang, Arjun pun langsung memangku si Puja dan menjadi sosok ayah untuk si Puja. Nggak kuat melihat itu, Maha pun malah pergi ke tempat lain. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ceramah tentang kehidupan. Intinya sih ceramah itu menjelaskan kalau hidup itu selalu berjalan. Bila kita kecewa dengan masa lalu, jangan pernah membenci masa depan. Di saat ada orang yang mengecewakanmu, disitulah dewa memberikan orang yang akan membantumu. Akhirnya Maha pun sadar kalau selama ini dia itu udah buta. Ada Arjun yang sayang bener sama dirinya dan Puja, masih mengharapkan cowok gak ngotak si Vijay. Namun pas pulang ke rumah, tiba-tiba mobil mereka ditabrak sama truk sampai keguling-guling. Dari kecelakaan itu, semua pun berhasil selamat, tapi si Maha harus pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Malam harinya, Maha pun sadarkan diri. Di sana, dia melihat betapa besar rasa perhatian si Arjun terhadap dirinya. Di saat yang bersamaan, Arjun mendapatkan kabar kalau yang menabrak dirinya tadi siang itu adalah orang suruhannya si Babji. Nggak pakai lama, Arjun pun langsung pengen membunuh si Babji yang sedang berada di pengadilan. Namun ketika hendak menembak si Babji, Arjun pun kaget karena melihat si Smita yang berada di sana. Ternyata Smita sekarang sudah menjadi seorang pengacara dan saat ini sedang berada di kota untuk 2 minggu sebelum dia kembali lagi ke Hyderabad. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Nggak disangka, Smita ini ternyata menyelidiki catatan kriminal si Arjun secara diam-diam. Smita menanyakan, kemanakah sosok Arjun yang penyayang dulu? Kok sekarang malah jadi juragan dosa? Dan kayaknya bakalan CLBK lagi nih. Nggak lama kemudian di rumah, diperlihatkan Maha yang kebangun gara-gara mimpi buruk. Tapi pas dia mencari si Puja, dia melihat si Puja yang lagi nemplok kayak koala di atasnya si Arjun. Di sini, akhirnya si Maha pun jatuh cinta beneran sama si Arjun. Joget, ada dikit-dikit joget. Tapi di saat cinta-cintanya itu, Arjun malah membawa pulang si Smita dan memperkenalkannya dengan keluarganya. Gimana nih rasanya ya? Karena tidak pengen kalah dengan mbak-mbak muka binal si Smita, Maha pun mulai memakai pakaian yang lebih menggoda biar si Arjun bisa kecantol sama dia. Ini om bingung nih, yang satu mukanya binal, gimana gemesin gitu. Yang satu badannya pulen bener. Aduh. Tak terasa 2 minggu pun berlalu. Di saat si Arjun ingin mengantar Smita kembali ke terminal, Smita menanyakan sesuatu hal, bagaimana perasaan si Arjun ke Maha. Smita ini tahu bila si Maha itu terlihat kuat, tapi di dalam dia tuh sangat rapuh. Smita meminta kepada Arjun, bila si Arjun ingin melihat Maha bahagia, tolong nikahi si Maha. Arjun jelas saja kaget lah, cewek yang dia cintai malah bilang kayak gitu. Namun Smita bisa merasakan cinta di matanya si Maha ketika melihat si Arjun. Jadi itulah permintaan si Smita untuk si Arjun untuk terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila Puja didaftarin playgroup. Ketika bu guru nanyain siapa nama ayah si Puja, Maha melihat ke arah si Arjun dan dengan mantap dia berkata, Arjun, Jun. Tapi takdir seakan lagi nggak asik. Ketika si Maha udah ikhlas melupakan si Vijay, Vijay malah kembali ke kota dengan kumis yang sekarang udah nyengat ke atas. Sialnya, pas di jalan, Vijay melihat si Maha yang terlihat bahagia bersama si Arjun dan keluarganya. Nggak lama kemudian Vijay menemui si Babji. Di sini Babji pun memberi penawaran ke Vijay. Kalau Vijay berhasil membunuh si Arjun, maka Vijay akan diangkat jadi penerus perusahaannya si Babji. Ternyata sebelumnya itu, Babji yang udah nggak punya cara lain untuk mengalahkan si Arjun, mencoba mencari keberadaan si Vijay. Di saat menemukan si Vijay, Babji ini mulai menghasut. Dia bilang ke Vijay, bila adiknya itu aslinya belum mati pas ketujlep sama besi. Chunchun dan Arjun sengaja menyuruh si Vijay untuk kabur dari kota agar mereka bisa membunuh si Danujay dan menguasai kota. Buktinya, sekarang si Arjun itu jadi raja penyelundup di kota. Bahkan pacarnya si Vijay juga disikat. Bahkan sekarang mereka udah punya anak tanpa menikah. Karena hasutan itulah, Vijay pun memutuskan pulang kampung dan berniat membalaskan dendam ke mantan sahabatnya yang bangke itu. Singkat cerita, di dermaga peti kemas, Vijay datang untuk membunuh si Arjun. Namun Arjun yang punya ultra insting menyadari ada hawa pembunuh dari belakang dan mereka berdua pun saling todong-todongan. Arjun jelas saja kaget melihat sahabatnya yang ditelan bumi sekarang muncul di depan matanya.
Di sini Vijay pun malah nyengir. Dia bilang, udah lama ya kita nggak ketemu bro. Aduh, sekarang kamu udah berubah bro. Sekarang kamu jadi brengsek. Lu bilang lu nggak suka pekerjaan yang haram-haram, tapi lihat sekarang lu jadi raja penyelundup. Nggak cuman itu, lu sok suci, Maha yang jablay lumbat juga. Intinya sih Vijay bilang kedatangannya itu untuk membunuh si Arjun karena Arjun telah mengambil semua yang dia miliki. Dan ucapan Vijay itu nggak omong kosong. Gengnya si Arjun yang menguasai kota mulai dibabat abis sama gengnya si Babji di bawah pimpinannya si Vijay. Karena udah menjadi-jadi, Chunchun pun meminta si Arjun untuk membunuh si Vijay. Kalau nggak, keburu si Vijay yang membunuh mereka. Malam harinya si Arjun pun galau parah, tapi tiba-tiba dia ditelepon sama paman Chunchun. Namun alangkah kagetnya dia ketika yang berbicara itu adalah si Vijay. Ternyata Chunchun itu udah diculik sama si Vijay. Dan Vijay pun mengancam akan membunuh Chunchun kalau Arjun nggak nongol. Karena nggak percaya, Arjun pun mencari-cari Chunchun di setiap tempat sampai pagi. Pagi harinya Vijay kembali nelpon karena si Arjun nggak nongol-nongol. Sekarang Vijay pun bilang kalau dia itu udah menculik anaknya si Arjun dan si Jablay Maha. Arjun jelas saja panik. Dia pun ingin menjelaskan tapi udah keburu ditutup. Nah, di gudang Vijay berniat menyiksa si Chunchun. Ya karena emang si Vijay ini dendam bener sama si Chunchun yang telah menghina babenya. Sini cute jubi tete pakai tang. Di sini Vijay pun kembali berujar, dia akan menghancurkan semua yang dimiliki oleh si Arjun. Tapi Chunchun hanya ketawa. Di sini Chunchun pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aslinya Chunchun lah yang menjerumuskan Arjun ke dunia kelam. Ketika Arjun membunuh si Danuje, dia sengaja menaruh kotak opium di rumahnya si Arjun. Itu semua agar si Arjun dikenai hukuman berat. Dan di saat itulah Chunchun akan menembus Arjun biar si Arjun punya hutang budi. Nggak cuman itu, Chunchun juga cerita kalau si Arjun itu selama ini nggak pernah menyentuh Maha sama sekali. Bahkan anak kecil yang diculik oleh Vijay itu bukan anak si Arjun, melainkan anaknya si Vijay. Jeng. Awalnya sih Vijay nggak percaya dong, namun semua semakin masuk akal. Tak lama kemudian Vijay pun menemui si Puja. Dia pun bertanya, siapakah nama ibumu? Puja pun menjawab dengan imut kalau Maha adalah ibunya. Ketika Vijay bertanya siapa nama ayahnya, Puja nggak bisa menjawab karena setiap kali dia bertanya ke Maha tentang ayahnya, ibunya selalu memukuli dirinya. Mendengar itu, dengan hati yang nyesek, Vijay pun bilang, aku tahu siapa ayahmu. Ayahmu bernama Arjun. Iya, ayahmu Arjun. Aduh, om kok jadi baper ya? Karena udah mengetahui semua kenyataannya, Vijay pun langsung menelpon si Arjun. Dia bilang, dia akan melepaskan si Puja. Dan untuk terakhir kalinya, Vijay ingin menemui si Arjun. Bukan dengan sosok Vijay yang sekarang, melainkan sosok Vijay sahabat dan saudaranya si Arjun dulu. Dan itulah kenapa di awal film, si Arjun seradak-seruduk naik mobilnya. Dan kita pun udah tahu kelanjutannya. Nah, di tengah jalan, Vijay yang ingin mengembalikan si Puja malah ditembak oleh si Garabi. Nggak cuman itu, Babji juga ikutan join mabar dan membunuh si Vijay dengan sangat brutal. Setelah memastikan kematian si Vijay, Babji pun langsung menculik si Puja. Sedangkan di tempat lain, Arjun yang sadarkan diri dari pingsannya, sekuat tenaga berlari untuk menemui si Vijay. Namun semua telah terlambat. Arjun melihat sahabat terbaiknya sudah mati mengenaskan. Singkat cerita, jasadnya si Vijay dibawa oleh anak buahnya si Arjun. Namun di sini Arjun sadar bila Puja hilang. Ya udah deh, tersangka utamanya udah pasti si Babji. Gak pakai mikir panjang, dengan amarah yang meluap-luap, Arjun pun langsung nyatronin markasnya si Babji. Pokoknya singkat katen ya, terjadi baku tembak. Dor, cuing. Sialnya, si bangke Babji malah kabur. Ya udah deh, Arjun pun langsung menghajar si Gabari habis-habisan. Setelah mengalahkan Gabari, Arjun pun langsung memeluk si Puja. Beberapa hari kemudian, terlihat si Arjun dan si Chuncu kembali ke laut. Di sini Chuncu pun menyayangkan si Babji yang kabur. Namun Arjun bilang si Babji sekarang lagi berendam dengan ikan-ikan di laut. Ternyata si Babji itu udah diikat di kapal, cok. Oh, motor ya. Dan filmnya pun berakhir. Ada yang nyempil dikit. Di akhir film, Arjun meminta si Maha untuk jadi istrinya. Walaupun dia tidak bisa menggantikan sosok si Vijay, tapi dia ingin menjadi sosok ayah untuk si Puja dan sosok suami untuk si Maha. Dan akhirnya Maha dan Arjun pun berpelukan. Oleh, aku punya papak balu. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Yang belum subscribe dong, please. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Rewoks pamit dan Pirmilatin.